LQ Indonesia Law Firm dalam keterangan tertulisnya kepada pers menyampaikan akan bahaya laten wacana yang diajukan oleh asuransi Jiwa Kresna merubah polis asuransi menjadi subordinate loan untuk menghindari pencabutan izin kuasa asuransi Jiwa Kresna oleh OJK. Pada dasarnya asuransi jiwa adalah kontrak di mana penanggung memberikan pertanggungan sejumlah uang kepada tertanggung atas risiko kematian. Adalah produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. Sedangkan subordinated loan adalah produk obligasi atau hutang piutang yang dikeluarkan oleh sebuah bank atau perusahaan financing. Jadi secara hukum dan legal standing saja, ini sudah menyalahi aturan OJK. Jika OJK menyetujui, berarti OJK dapat digugat, ikut serta dalam menyiasati dan mencurangi masyarakat. Akan saya jelaskan secara detail bahayanya. Ucap Advokat Bambang Hartono, SHMH, selaku Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm. Pertama, ide subordinated of loan atau SOL ini timbul karena adanya permintaan OJK agar asuransi Jiwa Kresna atau AJK menyetor modal tambahan karena AJK tidak lagi memenuhi standar persyaratan layaknya sebuah perusahaan asuransi. Untuk menghindari hutang pemegang polis yang jatuh tempo seketika, maka diusulkan atas inisiatif AJK untuk memindahkan beban hutang yang jatuh tempo saat ini untuk dicicil dan dijadikan perjanjian hutang piutang. Kedua, untuk bisa menyukseskan wacana berubah polis asuransi menjadi SOL, AJK mencari oknum lawyer korban AJK yang bisa mempromosikan wacana ini. Muncullah tokoh lawyer yang awalnya mengajukan PKPU AJK sebagai pelopor dan motor penggerak. Ketiga, AJK juga bergerilya ke OJK untuk menyukseskan rencananya agar OJK setuju untuk tidak mencabut izin usaha dengan merubah hutang polis menjadi SOL. Nah, bahayanya di mana? Logika saja. Pertama, para pemegang saham Kresna pun menolak untuk setor modal uangnya sendiri ke perusahaan AJK. Padahal para pemilik dan pemegang saham Kresna adalah pihak yang tahu persis keuangan dan masa depan perusahaan. Jika bagus dan menguntungkan, kenapa menolak untuk memasukkan modal tambahan? Tukas Advokat Bambang Hartono, SHMH. Mengutip dari keahlian Ketua Umum LQ Indonesia Law Firm, Advokat Alvin Lim, SHMH, MSc, CFP, CLA, yang adalah mantan Vice President Bank. Bank adalah ahlinya dalam meminjamkan uang atau memberikan loan. Syarat dasar memberikan loan adalah bank melihat 5C, kredit, cash flow, karakter, kolateral, dan capacity. Adakah 5C ini dalam perusahaan AJK? Kredit jika posisi sudah gagal bayar lebih dari 6 bulan di Indonesia sudah masuk dalam list kredit bank. Jadi, AJK gagal dalam kredit. Cash flow adalah uang masuk ke perusahaan. AJK saat ini dalam kondisi dibatasi kegiatan usahanya dan terancam dicabut izinnya. Cash flow-nya tentu negatif karena gagal bayar, maka cash flow juga gagal. Karakter. Tidak perlu ditanyakan dengan status direktur dan pemiliknya sebagai tersangka. Tentunya karakternya gagal total. Kolateral atau jaminan. Hutang banyak, pemegang polis aja tidak bisa bayar. Jaminan yang bisa diberikan hanyalah janji palsu. Dan terakhir, capacity atau kapasitas. Kemampuan untuk berkembang sudah pada posisi nadir. Tidak pailit dan bangkrut saja sudah bagus, boro-boro mau berkembang. Jadi, jelas semua 5C tidak lolos. Lalu, jika bank saja tidak akan memberikan kredit atau loan kepada AJK, bukankah akan sangat bodoh jika pemegang polis menaruh uangnya ke AJK sebagai loan? Sudah sekali tertipu masuk polis Kresna, apakah mau tertipu 2 kali? Tegas Advokat Bambang Hartono, SHMH.